Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang beberapa jenis puisi lama dan baru gitu ya. Yang mana kemarin kita menyepakati bahwasanya kalau puisi lama itu didasarkan pada larik dan baris. Jadi ada nanti gurindam, syair, talibun, Carmina, Sloka gitu kan. Tapi yang paling harus kalian kuasai, khususnya untuk di tingkat kelas 7 8 itu adalah puisi, syair, ya pantun, syair, terus satu lagi adalah gurindam. Jadi itu sering keluar ya, tiga itu pantun, gurindam, syair, itu pasti sering muncul di soal ujian. Jadi itu bentuk-bentuknya harus dikuasai ujian semester lah atau ujian akhir nanti kalau misalnya di kelas 9. Jadi itu udah pasti ada gitu. Jadi jangan dilupakan karena mungkin nanti di jenjang-jenjang berikutnya seperti di kelas 8 atau 9 itu tidak diulang lagi gitu kan. Mungkin nanti di kelas selanjutnya udah teks yang baru lagi gitu ya. Jadi jangan dilupakan. Jadi ingat aja kalau syair itu dia sajaknya a a a a, 4 semua isi, kalau pantun a b a b 2 pertama sampiran. Kalau Karmina pantun kilat berarti dia dua baris tapi dia strukturnya juga ada sampiran dan isi. Sementara kalau Gurindam dia semua isi memang gitu dan biasanya berupa petuah agama atau nasihat. Kenapa? Karena pada dasarnya Gurindam itu dulunya adalah hukum gitu ya, sebagaimana hukum yang pernah diterapkan pada masa keislaman dulu. Jadi kan kerajaan yang paling terakhir runtuh di daerah Indonesia itu adalah kerajaan Islam gitu. Makanya dulu Gurindam itu digunakan sebagai konstitusi negara Islam pada masa itu. Gitu ya. Nah, itulah segelintir tentang puisi ya. Jadi kita sambil mengulang karena nanti sudah waktunya kalian ujian ya, setelah liburan nanti langsung ujian. Jadi untuk jadwalnya mungkin nanti akan diberi ketahuan lebih lanjut ke dari wali kelas. Nah, ini sebentar ya biar saya lihat. Jadi kita ini sudah masuk di tanggal 29 April ya. Nanti ada ujian praktek itu di tanggal 27 Mei sampai tanggal 2 Juni. Sementara kalau untuk ujian tulisnya itu ada di tanggal 4 ya, jadi 4 Juni nanti tapi setelah kita liburan. Nanti kisi-kisinya akan diberitahukan tapi tidak sekarang karena pembuatan soalnya baru ready nanti tanggal 24 bulan depan. Jadi masih ada waktu untuk liburan gitu kan. Nah tapi ingat bahwasanya dalam proses ujian semua yang sudah kita pelajari itu pasti muncul. Nah, termasuk puisi, termasuk kemarin buku fiksi. Rencana saya kalau memang nanti tidak sempat waktunya untuk ujian praktek atau mungkin nanti kan waktunya bertabrakan atau gimana, kita pakai yang kemarin aja yang menulis buku fiksi dan non fiksi. Sebagian kan ada yang sudah kumpul kemarin. Nah, itu aja kita jadikan ujian prakteknya kalau memang waktunya sudah tidak ini lagi, tidak memadai lagi gitu. Karena kan kalau nanti kalian buat lagi ujian yang lain, kalau memang ada waktu ya kita buat nanti. Tapi kalau enggak ya jangan dipaksakan gitu. Karena nanti takutnya terlalu banyak tugas. Jadi rencana saya sih yang buku fiksi dan non fiksi itu aja jadi ujian prakteknya gitu. Tapi ingatlah ya, paling lambat hari ini harusnya kan kita kumpul kemarin, tapi masih ada nih beberapa yang saya lihat masih belum gitu. Jadi cobalah segera diselesaikan. Karena kan tugas kita nggak banyak ya, saya pikir dalam 3 minggu ini baru satu itu tugas kita ya kan. Belum ada lagi tugas-tugas yang lain gitu kan. Oke, jadi kita akan lanjut ke konten kebahasaan. Jadi berbicara masalah konten kebahasaan, sebentar ya. Iya, halo. Iya.
soalnya yang bulan ini maksud saya, yang bulan semalam kan saya udah masukkan ke rekening tuh. Tapi tidak ada pemotongan gitu. Di tanggal 8 itu tetap gitu saldonya. Maksudnya berapa lama udah cicilnya gitu? Oh, 15. Iya. Oke, maaf ya, bentar. Tadi ada telepon penting. Oke, jadi di sini ada beberapa konten bahasa. Jadi konten bahasanya itu kemarin ada kalimat perintah, kalimat saran, terus kalimat ajakan, kalimat seru. Jadi ini sebenarnya pembagian kalimat berdasarkan tanda baca, ya. Jadi berdasarkan tanda baca. Kalau berdasarkan tanda baca, kalau kalimat perintah itu sebenarnya tanda bacanya itu tanda seru, gitu ya. Jadi tanda seru itu ada dua sih kalimatnya sebenarnya, ada imperatif, ada eksklamatif. Kalau imperatif dia memang yang khusus memerintah gitu. Jadi dia memerintah itu misalnya kerjakan halaman sekian atau buka bukumu halaman 5 gitu. Itu dia buanglah sampah pada tempatnya, itu perintah. Ada kalimat yang sekedar dia mengekspresikan saran gitu ya. Yang mengekspresikan saran itu adalah kalimat yang pada dasarnya nggak memerintah gitu, cuman mengekspresikan misalnya gini, wah ternyata bulan ini tampaknya matahari bersinar cerah. Nah gitu, itu dia termasuk kalimat eksklamatif. Jadi dia nggak memberikan unsur perintah, tapi ada seperti memberikan ekspresi tertentu pada peristiwa tertentu. Tapi ujungnya juga pakai tanda seru. Jadi dibedakan kalau nanti ada di soal-soal yang namanya kalimat perintah itu sifatnya pasti menginstruksikan sesuatu. Beda sama yang eksklamatif atau ekspresi tadi, dia nggak ada unsur memerintah, tapi ujungnya pakai tanda seru juga. Nah, kalau kalimat saran ada kata sebaiknya, seharusnya, gitu kan. Nah, selanjutnya untuk kalimat ajakan, ya. Untuk kalimat ajakan itu ada kata mari. Jadi apa sih bedanya antara saran dengan ajakan gitu? Kalau ajakan itu biasanya mengajak kita kepada satu tindakan atau satu langkah tertentu, tapi kalau misalnya dia saran, itu sebenarnya hanya masalah bagaimana cara kita memandang sesuatu gitu. Nggak mesti melakukan sesuatu, misalnya gini, soal fisika itu sulit, nah sebaiknya kamu mulai dari soal yang mudah. Atau sebaiknya kamu rajin memahami unsur-unsur dalam rumusnya gitu. Jadi nggak ada kita mesti melakukan tindakan secara nyata gitu, cuman cara kerjanya saja yang diubah dalam proses kalimat saran. Nah terus ya, oh ini yang perintah. Ini agak salah ya contohnya yang di buku, harusnya itu pakai tanda seru kalau kalimat perintah, atau nama lainnya kalimat imperatif. Kalau saran ujungnya titik aja sih, udah pas. Oke. Untuk kalimat seru, nah ini yang saya bilang tadi, ini juga ujungnya harusnya pakai tanda seru, jangan diikuti yang di buku yang ini sepertinya bukunya agak salah. Itu alangkah indahnya alam Indonesia. Nah, itu pakai tanda seru. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kalimat seru atau kalimat eksklamatif. Jadi kalau berdasarkan tanda baca, ada 3 kan tanda baca final kita tuh, ada tanda titik, tanda tanya, tanda seru. Nah, tanda seru ini ada 2 kalimatnya. Kalau tanya kan udah jelas kalimat tanya.
Kalau titik kan jelas kalimat berita atau deklaratif gitu. Nah kalau dia seru ya seperti ini. Oke, jadi dia nih ganti, ini contohnya sudah benar, tapi ujungnya diganti jadi tanda seru. Oke, nah lalu kata-kata penghubung atau konjungsi apa yang sering terjadi dalam puisi? Ya, sebenarnya ada banyak sih, namanya puisi pasti dia sifatnya universal, karena kan beda puisi, beda tema, beda pula konjungsi yang dipakai, gitu ya. Nah, jadi ada di situ kata penghubung tujuan. Misalnya, aku membela Indonesia agar sampai pada purnanya, misalnya gitu kan. Nah, berarti agar itu menunjukkan modalitas yang menunjukkan tujuan. Tujuan apa ya? Supaya merdeka, supaya mengisi kemerdekaan misalnya gitu. Jadi, kalau dia sebab atau kausal, kausal itu kausalitas, hubungan sebab akibat. Cirinya ada kata sebab, sebab itu, akibatnya, karena, oleh karena itu. Nah, itu kausal. Lalu ada juga hubungan akibat. Ya ini sama sebenarnya, dia tergolong ke dalam kausal, sebab akibat itu kausal. Cuman kalau yang akibat aja khususnya seperti sehingga, sampai, akibatnya. Syarat, ya syarat ini juga sering muncul, dan kemarin sepertinya di soal ujian ada satu soal yang menanyakan cobalah isi kalimat berikut dengan pola hubungan syarat. Jadi syarat itu, contoh penghubungnya itu adalah jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini maka kamu lihat yang menunjukkan syarat tertentu. Misalnya gini, kita tetap akan menjadi bangsa yang merdeka jika kita mementingkan persatuan. Nah, ada kata jika di situ ya. Nah, jadi di situ ada kata jikanya itu dikatakan sebagai syarat. Harus terjadinya sesuatu dulu baru ada akibatnya. Kamu akan dibelikan handphone kalau ranking 1. Berarti syaratnya apa? Kalau ranking 1, kalau nggak ranking 1, nggak jadi dong handphonenya. Nah, itu makanya dikatakan sebagai hubungan syarat. Jadi ini jenis-jenis konjungsi atau kata hubung yang sering muncul di puisi. Diingatlah kalau bisa. Ya? Ada pertanyaan? Oke. Kenapa penting kita belajar konjungsi? Karena alih-alihnya nanti kita akan mengenal namanya kalimat tunggal dan kalimat majemuk, gitu kan? Mungkin sebelumnya sudah pernah mengenal apa itu yang dikatakan sebagai kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Ini saya tulis lagi. Oh, ini ada yang nanya, tugas apa Ustadz? Oh, nggak ada tugas. Tugas yang kita kerjakan masih tugas yang kemarin, yaitu memberikan penilaian pada buku fiksi dan non fiksi yang kemarin, yang saya suruh baca buku, terus analisis kekurangan, kelebihan, terus buat identitas buku. Iya, yang kemarin, yang masih kita kemarin kan ada beberapa yang udah kumpul, tapi beberapa ada yang belum. Nah, itu kalau bisa harusnya hari ini sih deadline-nya, tapi nggak apa-apa lah, kalau bisa nanti malam atau besok paling lambat kumpul gitu. Rencana saya kalau memang nanti waktunya tidak mencukupi, maka itu kita jadikan ujian praktek, karena kan itu sebenarnya sudah pola keterampilan, makanya dikerjakan benar-benar yang untuk analisis buku fiksi dan non fiksi itu. Kemarin pilih salah satu aja kok, satu, terserah mau boleh fiksi boleh, non fiksi boleh, yang mana kamu udah baca aja. Oke ya, itu aja kalau untuk masalah tugas. Jadi nggak ada tugas baru kok, tugasnya masih tugas yang sama yang kemarin juga, cuman kemarin ada beberapa yang belum. Kenapa saya tekankan? Karena rencananya itu jadi ujian praktek nanti. Nah, terus untuk kalimat tunggal dan majemuk tadi ya, itu termasuk salah satu konten bahasa. Dan memang ini penting karena apa? Karena namanya tunggal dan majemuk ini diulang-ulang terus sih, sampai tingkat SMA pun masih ada juga ini dipelajari. Cuman mungkin bentuknya aja yang jadi lebih kompleks gitu. Cuman kan basicnya kamu harus paham. Jadi kenapa dia dikatakan tunggal? Apa sih arti tunggal itu? Tunggal itu kan artinya satu kan? Nah, jadi kenapa dikatakan dia kalimat tunggal? Karena dia terdiri dari satu klausa.
Ustadz, apa pula klausa itu gitu kan? Klausa itu adalah struktur kalimat yang terdiri dari subjek ditambah predikat. Nah, gitu dia. Jadi kalau misalnya tunggal berarti satu S-nya, satu T-nya. Ya kan, satu subjeknya, satu predikatnya. Nah, kenapa dikatakan dia majemuk? Yang namanya majemuk itu kan pasti lebih dari satu, iya kan? Nah, berarti dia terdiri minimal dia ada dua klausa. Gitu. Minimal dua klausa, boleh lebih nggak? Boleh. Tapi minimal harus dua klausa. Nah, kalau dia dua klausa, berarti dia ada 2S tambah 2P, ya enggak? Ada dua subjeknya tambah dua predikatnya. Nah, itulah dasar kita menentukan tunggal dan majemuk. Jadi bukan soal konjungsi, bukan soal apakah dia syarat, konsesif, tindakan, apa segala macam. Nggak usah itu. Intinya kamu lihat aja di kalimat itu, ada nggak subjeknya berapa, predikatnya berapa, atau minimal dia dua predikat, maka dia bisa disebut sebagai kalimat majemuk. Gitu. Tapi kalau subjek enggak ya, predikat itu inti kalimat. Contoh yang tunggal. Misalnya J.K. Rowling menulis novel Harry Potter. Nah, itu kalimat apa? Tunggal. J.K. Rowling itu subjek, menulis predikat, novel Harry Potter itu objek. Saya tulis ya. Ini di SS nanti di buku catatannya. J.K. Rowling itu bertindak sebagai subjek. Oke. Menulisnya itu predikat. Terus novel Harry Potter-nya itu adalah objek. Oke. Nah, berarti ada berapa di situ? Satu subjeknya, satu predikatnya, gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya dia majemuk, contoh ya. Contoh yang majemuk. Misalnya gini, ketika saya lulus SD, saya mendaftar ke SMP Ulunuha. Oke, nah itu majemuk. Kenapa? Di situ ada dua subjek, dua predikat. Yang mana saya lulus SD itu adalah anak kalimat. Karena dia diikuti konjungsi atau kata hubung. Waktu ya, ketika. Jadi saya itu kita sebut sebagai subjek 2. Saya itu subjek 2. Terus lulus itu predikat 2. Kalau SD-nya itu pelengkap. Tapi intinya sebenarnya kita lihat ininya sih, lihat subjek. Oke, terus saya lagi kan ada saya mendaftar ke SMP Ulunuha. Nah, berarti saya yang kedua itu adalah subjek 1. Mendaftar itu P1. Mendaftar itu P1. SMP Ulunuha itu karena ada kata ke-nya. Itu kan ada kata ke kan, maka dia menjadi keterangan. Ke SMP Ulunuha. Itu jadi keterangan. Kayak gitu dia polanya. Jadi ini kenapa dikatakan majemuk? Karena ada dua subjeknya tambah dua predikatnya. Gitu dia. Oke. Jadi dasar tunggal majemuk itu sebenarnya masalah keberadaan berapa sih subjeknya, berapa sih predikatnya. Yang jadi masalah sekarang kalau kamu tidak bisa menentukan mana subjek, mana predikat. Nah, itu yang bahaya. Walaupun ini sederhana, tapi sering kan di soal kalian masih galau menentukan, oh ini predikat subjek atau pelengkap atau objek atau apa gitu kan. Gitu. Jadi makanya lihat, kalau yang namanya subjek itu adalah pelaku dalam kalimat.
cara mengujinya adalah siapa apa plus predikat. Contoh, pot itu pecah. Apa yang pecah? Pot. Berarti pot itu subjek. Kucing itu mati. Siapa yang mati? Kucing. Nah, berarti kucing itu adalah subjeknya. Gitu. Apakah subjek itu harus selalu kata benda? Enggak. Bisa kok kata kerja. Contoh, mengarang itu mudah. Mengarang itu kan kata kerja. Jadi subjek. Bisa. Atau kata sifat, rajin, pangkal, pandai. Nah, rajin itu subjeknya. Maka dia tidak harus yang namanya subjek itu harus kata benda. Jadi nggak usah repot kalau jumpa kalimat yang nggak ada Ustadz kata bendanya. Berarti nggak ada lah nih subjeknya. Ada. Lihat pelakunya di situ siapa. Gitu ya. Sama juga dengan predikat. Hapuslah dari cara berpikir kalian kalau predikat itu harus kata kerja. Kan selalu kalian berpikir, kok nggak ada nih Ustadz predikatnya? Kan ini nggak ada kata kerjanya. Enggak, predikat itu nggak harus kata kerja. Kata sifat bisa, kata bilangan bisa, kata benda juga bisa. Contoh, dia pintar. Pintar itu kata predikatnya, walaupun itu kata sifat. Atau saya guru bahasa Indonesia. Nah, guru di situ adalah predikatnya, kata benda. Atau bilangan, anaknya ada 10. 10 itu predikatnya. Gitu. Jadi nggak mesti kata kerja dulu baru bisa jadi predikat. Gitu. Ini basic sekali sih sebenarnya. Tapi karena mumpung kalian masih kelas 7, disinilah kalian harus paham dasarnya. Supaya jangan sampai ke level-level yang makin atas, kalian makin bingung, makin salah. Karena kan ketidakpahaman yang bertumpuk-tumpuk itulah yang bikin kita nanti makin susah belajarnya. Banyak loh anak SMA yang ketika disuruh menentukan SP aja dia masih bingung mana sih subjek mana predikat gitu. Itu memang sederhana sih, tapi itu jadi dasar. Ketika kamu menentukan kalimat efektif itu SP. Mencari inti kalimat itu SP. Mencari anak klausa itu SP. Mencari ide pokok juga SP. Subjek predikat. Kalau itu nggak bisa, maka akan kesulitan di materi-materi yang lain. Gitu dia. Sama kayak belajar matematika. Memfaktorkan itu kan sederhana sih sebenarnya. Gampang kali gitu kan. Tapi kalau nggak bisa memfaktorkan, mengerjakan soal fungsi kuadrat, itu kan pasti susah sekali. Mimpi pun bisa mengerjakannya. Gitu. Jadi sebenarnya kamu tidak paham materi yang kompleks, itu sebenarnya bukan karena materinya sulit, tapi karena dasarnya kamu belum bisa. Gitu. Jadi usahakan subjek predikat ini harus bisa. Karena apa? Karena di setiap konten bahasa teks, di setiap ujian, ini pasti ada. Mungkin bentuk soalnya aja yang beda-beda. Kadang-kadang dia minta kalimat efektif, kadang-kadang dia minta inti klausa, kadang-kadang dia minta induk kalimat. Tapi itu basicnya juga bagaimana kamu menentukan si subjek dan predikat tadi. Termasuklah ke kalimat majemuk dan tunggal ini. Gimana tahu majemuk? Kalau kamu aja nggak tahu mana predikatnya. Berapa predikatnya kan gitu. Gimana mau tahu tunggal? Kalau misalnya kita aja masih bingung, ini berapa sih predikatnya gitu kan. Nah, jadi itu yang bikin kita kadang-kadang salah. Gitu, oke? Jadi, ya. Predikat itu adalah tindakan dalam kalimat. Tindakan dalam kalimat. Nggak harus kata kerja. Gitu. Jadi saya buat ya, predikat itu adalah tindakan dalam kalimat. Nggak harus kata kerja, bisa dia kata sifat, bisa kata kerja, bisa sih memang. Bisa dia kata benda, bisa dia kata bilangan. Nah, itu dia. Jadi dia rame, bisa mana aja. Tapi kalau misalnya subjek tadi, cara ngujinya adalah siapa atau apa ditambah predikat. Gitu. Itu cara nguji subjek kalau bingung. Jadi kembali ke materi awal ya. Yang namanya kalimat tunggal atau majemuk itu tidak bisa kita golongkan berdasarkan panjang pendeknya kalimat. Jadi kalau misalnya kalian lihat soal, oh ini panjang majemuk lah, ini pendek, oh tunggal. Enggak juga.
Banyak kalimat pendek ternyata dia majemuk. Banyak yang panjang ternyata dia tunggal. Contoh, eh, ibu ibu ke ibu pergi ke perpustakaan untuk untuk menulis buku memasak. Oke, ini kalimat tunggal. Ibu subjek pergi itu dia predikat, ke perpustakaan itu keterangan tempat, untuk menulis buku memasak itu keterangan tujuan. Tunggal, panjang kan kalimatnya. Nah, gitu. Ada juga yang majemuk, misalnya ketika ayah datang, ibu pulang. Itu pendek, tapi itu majemuk. Gitu. Jadi majemuk dan tunggal itu tidak boleh kita bandingkan berdasarkan panjang atau pendeknya kalimat, tapi masalah isinya gitu ya. Oke, jadi masalah nanti ada mana majemuk yang hubungan perbandingan. Di bawah ini kan ada ya, bertingkat, syarat, tujuan, perbandingan, terus ada yang akibat. Itu sebenarnya hanya masalah konjungsinya tadi, kata hubungnya. Jadi kalau konjungsinya tadi syarat, ada kata jika, karena, sebab, akibat, ya udah berarti dia majemuk yang menyatakan hubungan syarat. Kalau dia ada nanti tujuan, agar, supaya gitu kan, nah itu berarti dia menyatakan tujuan gitu. Jadi masalah pola-pola bertingkat syarat ini nggak usah bingung, itu hanya masalah jenis konjungsinya saja, tapi dasarnya tetap yang tadi kok, gitu ya. Oke, sampai di situ untuk ini aja sih untuk hari ini, untuk kaidah kebahasaannya. Kita sambil ngulang. Jadi ini mungkin keluar nanti, jadi jangan sampai lupa. Ada pertanyaan nggak untuk kalimat tunggal dan majemuk? Kalau untuk konjungsinya boleh dibaca sendiri lah ya. Ini halaman 184 sampai 186. Di situ ada materinya lengkap. Tapi basicnya tetap yang tadi, yang saya tulis di chat. Yang di chat itu coba di SS aja. Jadi kalau ada waktu bisa kamu baca. Karena yang di buku penjelasannya nggak lengkap. Kamu nggak paham kalau soalnya di buku ini tidak ada dijelaskannya apa pengertian kalimat itu, tunggal, majemuk itu. Jadi di SS aja. Tapi kalau mau baca yang jenis-jenis konjungsinya nggak apa-apa, baca aja di halaman 184. Karena banyak konjungsinya itu, nggak usah dihafal. Oke? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, oke, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang belum, khususnya buku fiksi dan non-fiksi. Oke? Terus catatannya dilengkapi dan sering dibaca bukunya ulang supaya jangan lupa. Jadi selama liburan jangan nanti memorinya jadi free, bersih gitu kan, lupa semuanya. Oke? Jadi sering diulang-ulang di rumah. Bentar ya, saya ambil dulu absennya. Iya, iya, ada pertanyaan? Sama, nilainya sama. Jikalau dan kalau. Cuma kalau yang efektif itu adalah kalau. Karena jikalau itu tergolong ke dalam bahasa Melayu lama. Itu yang efektif itu adalah kalau. Kalau jikalau itu tergolong ke dalam bahasa Melayu lama, jadi dia sudah jarang digunakan. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, terima kasih sudah join di Zoom. Jangan lupa ulang pelajarannya di rumah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.